Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azwar Anas, NIM E100202119, Prodi Geografi. Saya akan mempresentasikan dari wilayah Grobogan, yaitu tepatnya Bledukuwu, untuk membuat tugas UAS Geologi Umum. Kondisi geologi yang terdapat di Kabupaten Grobogan: bentuk arsitektur kerak bumi. Kabupaten Grobogan merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah yang mengalami kekurangan pada saat musim kemarau. Pendayagunaan air tanah menjadi salah satu dalam memenuhi kebutuhan air bersih untuk rumah tangga, perkantoran, perdagangan, pertanian, peternakan, dan industri. Kabupaten Grobogan terbentuk dari satuan geologi yang terdiri dari aluvium, via, Miocene facies, gamping atau TPS, Miocene facies sedimen, Pliocene facies batu gamping atau TPS, Pilocene facies sedimen, dan Pilocene facies sedimen gamping. Kabupaten Grobogan terdiri dari daerah dengan akuifer produktif kecil, akuifer produktif sedang, akuifer produktif setempat, akuifer produktif yang menyebabkan penyebaran luas dan daerah air tanah, lingkungan, tanaman, jenis batuan di Kabupaten Grobogan berkisar antara dengan jenis batuan yang terdiri dari endapan aluvial, batu lempeng, batu pasir, gampingan, dan batu gamping. Lapisan akuifer, lapisan pasir, napal pasiran, pasir lempungan, dan pasir gamping. Berdasarkan struktur geologi di Kabupaten Grobogan, yaitu tepatnya di Bledukuwu, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, penelitian mencakup stratigrafi, geomorfologi, struktur geologi, dan sejarah geologi. Satuan geomorfologi di daerah penelitian adalah Satuan Geomorfologi Perbukitan Lipatan, dan dibagi menjadi dua subsatuan geomorfologi, yaitu Subsatuan Geomorfologi Perbukitan Anklim, Subsatuan Geomorfologi Gangguan Homokin dengan Gentra Geomorfonik, masuk ke dalam tahapan dewasa. Satuan batuan yang terdapat daerah penelitian mulai dari tua ke muda adalah satuan batu pasir, sisipan batu lempung atau formasi tawon yang berumur akhir Miocene bawah sampai awal Miocene tengah, diendapkan pada neritik tengah. Secara selaras diendapkan satuan batuan batu pasir, selang-seling batu lempung atau formasi ngerayong. Secara selaras diendapkan satuan batuan batu gamping, sisipan batu lempung atau formasi bulu yang berumur akhir Miocene tengah, diendapkan pada neritik tengah, menjemari dengan satuan batu gamping, batu lempung, sisipan batu pasir yang berumur akhir Miocene tengah, awal Miocene atas. Pada neritik luar, struktur geologi yang berkembang di daerah penelitian. Padahan pembentukan struktur geologi di daerah penelitian dimulai pada dengan arah gaya N10 derajat Fahrenheit atau relatif putaran. Proses-proses geologi. Grobogan merupakan lembah yang diapit oleh dua pegunungan kapur, yaitu Pegunungan Kendang di bagian selatan dan Pegunungan Kapur Utara di bagian utara. Bagian tengah wilayahnya adalah dataran rendah. Dua sungai besar yang mengalir adalah Kali Serang atau Kali Lusi dan Kali Lusi.
Dua pegunungan tersebut merupakan hutan jati, mahoni, dan campuran yang memiliki fungsi sebagai resapan air hujan. Di samping juga sebagai lahan pertanian, meskipun dengan daya dukung tanah yang rendah. Lembah yang membujur dari barat ke timur merupakan lahan pertanian yang produktif, yang sebagian telah didukung jaringan irigasi. Lembah ini selain dipadati oleh penduduk, juga aliran banyak sungai, jalan raya, dan jalan kereta api. Potensi lahan memiliki arti penting untuk pengolahan lahan dan pemanfaatan lahan. Lahan yang memiliki potensi untuk pertanian dapat menghasilkan tanaman yang berkualitas tinggi serta produktif tinggi. Lembah ini selain dipadati oleh penduduk, juga aliran banyak sungai, jalan raya, jalan kereta api. Potensi lahan memiliki arti penting untuk pengolahan lahan dan pemanfaatan lahan. Lahan yang memiliki potensi untuk pertanian yang menghasilkan tanaman yang berkualitas tinggi serta berproduksi tanaman pertanian yang banyak. Dilansir dari situs resmi Kementerian Pertanian Republik Indonesia, tanaman yang tumbuh dengan baik bila berada pada lahan atau media tanam yang cocok serta perawatan tanaman dikelola dengan baik. Lahan memiliki potensi yang baik. Lahan tersebut memiliki beberapa komponen yang mendukung. Komponen tersebut antara lain berupa jenis tanah yang bagus, jenis batuan, potensi hidrologi, dan kerawanan bencana. Kondisi material penyusun. Wilayah Grobogan berdasarkan bentang alam dan asosiasi batuan penyusunnya terdapat 7 jenis batuan, yaitu Paleocene Facies sedimen, Paleocene Facies batu gamping, Pleistocene Facies sedimen, Miocene Facies batu gamping, dan aluminium. Dari Paleocene Facies sedimen, hasil pelapukan batuan dan sedimentasi menghasilkan jenis tanah yang ada saat ini, yaitu aluvial dengan bahan induknya endapan liat dan pasir, asosiasi litosol, mediteran kuning, dan rensina dengan bahan induknya batu kapur dan napal lunak, kompleks regosol kelabu dan gromosol kelabu tua dengan bahan induknya batu kapur dan napal gromosol dengan bahan induk endapan liat gromosol dengan bahan induk batu kapur dan napal. Asosiasi gromosol 2 coklat dengan bahan induk napal lunak, asosiasi mediteran merah kekuningan dan mediteran coklat kekuningan dengan lahan induk batu liat lunak, kompleks mediteran coklat kemerahan dan litosol dengan bahan induk batu kapur dan napal. Dari jenis tersebut, aluvial kelabu dan aluvial coklat mempunyai sebaran yang hampir merata pada seluruh wilayah. Penjabaran dan deskripsi bentuk-bentuk penampakan permukaan di wilayah Grobogan ini. Wilayah Grobogan ini memiliki bentuk penampakan muka bumi yang terdiri dari atas daratan rendah dan perbukitan dengan ketinggian antara 25 sampai 50 meter DPL. Dengan ketinggian terendah berada di Kecamatan Todanan. Bentuk topografi wilayah berupa dataran, perbukitan, pergunungan, lembah, dan gunung dengan kemiringan antara 0% hingga 40% atau datar sampai dengan sangat curam. Wilayah Grobogan mempunyai penampakan muka bumi berupa pegunungan kapur yang dimanfaatkan sebagai bahan material bangunan dan pertambangan. Wilayah yang banyak mengandung batuan kapur kebanyakan berada di wilayah Sukolilo dan Kecamatan Todanan. Kars adalah bentang alam yang terbentuk akibat pelarutan air pada batu gamping atau dolomit, sedangkan kawasan bentang alam kars adalah
kars yang menunjukkan bentuk ekor karsit dan endokars tertentu. Kabupaten Grobogan mempunyai potensi tambang yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten, antara lainnya Batu Gamping terdiri di Kecamatan Tudanan, Batu Lempung atau Tanah Liat terdapat di Kecamatan Banjarrejo, Kecamatan Tudanan, dan lainnya. Pasir kuarsa terdapat di Kecamatan Tudanan, Kecamatan Kedung Tuban. Fosfat terdapat di Kecamatan Tudanan. Balklite terdapat di Kecamatan Tunjungan. Selain itu, wilayah Grobogan juga terkenal dengan lumpur panas yang akibat penambangan gas dan membentuk area kumpulan lumpur panas yang sewaktu-waktu bisa meletus. Baru saja di pertengahan sebanyak 20 kerbau terkena lumpur dan 2 orang terkena luapan lumpur. 2 orang tersebut mengalami keracunan akibat dari lumpur yang tercampur dengan gas alam. 2020, wilayah lumpur tersebut mengalami aktivitas atau luapan panas yang memakan korban. Grobogan juga banyak sekali memiliki banyak kenampakan berupa gua, diantaranya Gua Terawang yang banyak sekali dihuni hewan primata seperti monyet, Gua Kidang yang terdapat penemuan fosil purba, serta kawasan. Sekian dari presentasi saya yang berada di wilayah saya ini, Bledukuwu, Kecamatan Keradenan. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.